Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi pertemuan ke-9 dalam mata kuliah Pendidikan Islam Luar Sekolah yang berjudul Manajemen TPQ dalam Pendidikan Islam Luar Sekolah dari program PJJ PAI UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon. TPQ atau Taman Pendidikan Al-Quran adalah sebuah lembaga atau kelompok masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan Islam luar sekolah. Tujuan utama dari TPQ adalah memberikan pengajaran membaca Al-Quran sejak usia dini, serta menanamkan pemahaman dasar-dasar agama Islam kepada anak-anak. Peserta didik TPQ biasanya berasal dari usia taman kanak-kanak, sekolah dasar, atau madrasah ibtidaiyah, bahkan bisa juga yang lebih tinggi. Kurikulum TPQ menekankan pada pembelajaran dasar membaca Al-Quran, serta mendukung pertumbuhan dan perkembangan rohani anak-anak agar siap melanjutkan ke jenjang pendidikan berikutnya. Prinsip-prinsip manajemen TPQ. Agar TPQ dapat berjalan secara optimal, maka perlu diterapkan prinsip-prinsip manajemen yang baik. Beberapa prinsip utama dalam manajemen TPQ meliputi pembagian kerja yang seimbang, kemudian pemberian wewenang dan tanggung jawab yang tegas dan jelas, kesatuan perintah dan arah, mengutamakan kepentingan lembaga di atas kepentingan pribadi, berlaku adil, serta menjunjung tinggi solidaritas antar pengelola dan pengajar. Unsur-unsur manajemen TPQ. Manajemen TPQ mencakup beberapa unsur penting antara lain manusia, uang, bahan, mesin, metode, dan pasar. Unsur-unsur ini saling berkaitan dan harus dikelola dengan baik agar tujuan TPQ dapat tercapai secara efektif dan efisien. Fungsi manajemen TPQ. Fungsi manajemen dalam TPQ terdiri dari 4 poin utama. 1. Perencanaan atau planning yang mencakup visi dan misi TPQ. 2. Pengorganisasian yaitu pembagian tugas dan peran antara ketua yayasan, ketua TPQ, sekretaris, bendahara, dan para asatidz. Nomor 3, penggerakan yaitu pelaksana wewenang, kebijakan, dan tanggung jawab oleh pengelola. Keempat, pengendalian yaitu evaluasi hasil pembelajaran santri berdasarkan capaian yang telah ditentukan. Kemudian permasalahan manajemen TPQ. Meski TPQ memiliki peran penting dalam pendidikan Islam luar sekolah, di lapangan masih banyak dijumpai berbagai hambatan dan permasalahan manajerial. Setiap daerah tentu memiliki tantangan masing-masing. Beberapa contoh yang sering ditemui antara lain kurangnya tenaga pengajar, keterbatasan dana operasional, serta kurangnya sarana dan prasarana pendukung. Ketiga hal ini perlu dikaji dan dicari solusinya agar manajemen TPQ bisa berjalan lebih optimal. Hambatan-hambatan manajemen TPQ secara rinci di Desa Linggajati, Kecamatan Arahan, Kabupaten Indramayu. Meskipun keberadaan TPQ di desa kami sangat penting dan dihargai masyarakat, tapi dalam pelaksanaannya tidak lepas dari berbagai kendala. Berikut ini 3 hambatan utama yang sering kami hadapi. 1. Kekurangan tenaga pengajar yang profesional dan konsisten. Salah satu masalah terbesar yang kami hadapi adalah kurangnya tenaga pengajar atau ustaz dan ustazah yang benar-benar siap mengajar secara rutin dan profesional. Banyak pengajar yang sifatnya sukarela sehingga belum tentu bisa hadir secara konsisten. Ada yang karena harus membantu orang tua di sawah, ada juga yang kerja di luar desa atau berdagang. Hal ini menyebabkan kegiatan belajar mengajar di TPQ seringkali terganggu atau tidak berjalan lancar
Kadang santri datang tapi gurunya berhalangan, atau sebaliknya. Ustadz hadir tapi anak-anak tidak datang karena waktunya bentrok dengan kegiatan lain. Selain itu, tidak semua pengajar memiliki latar belakang pendidikan agama yang kuat atau pengalaman mengajar anak-anak. Ini berpengaruh pada kualitas pembelajaran, terutama dalam hal metode mengajar dan pendekatan kepada santri usia dini. Yang kedua, hambatannya minimnya sarana dan prasarana penunjang. Hambatan berikutnya adalah kurangnya fasilitas fisik dan perlengkapan belajar. Banyak TPQ di desa kami masih menggunakan ruangan seadanya, seperti serambi masjid, garasi rumah warga, atau bangunan semi permanen. Bahkan ada yang belum punya karpet, papan tulis, atau kipas angin yang memadai. Peralatan belajar seperti Iqra, Al-Quran, buku latihan, alat peraga, hingga pengeras suara juga terbatas. Bahkan dalam satu TPQ, satu nusuk Al-Quran bisa dipakai bergantian oleh beberapa santri. Kondisi ini tentu saja menghambat kenyamanan masyarakat untuk belajar. Anak-anak jadi mudah bosan, kurang semangat, dan kurang fokus, apalagi jika ruangan panas atau cahaya kurang memadai. Hambatan yang nomor 3 yaitu pendanaan yang terbatas dan tidak tetap. TPQ di desa kami umumnya tidak memiliki sumber dana tetap. Sebagian besar hanya mengandalkan sumbangan dari masyarakat, infak mingguan, atau bantuan pribadi dari pengurus. Ada juga yang kadang-kadang menerima bantuan dari desa atau lembaga lain, tapi jumlahnya tidak menentu. Karena dana terbatas, pengelola TPQ kesulitan memberikan insentif bagi para pengajar. Bahkan untuk mencetak materi belajar atau memperbaiki fasilitas kecil pun harus menunggu dan ada dana masuk. Padahal dalam manajemen TPQ yang ideal perlu adanya perencanaan anggaran, pemasukan yang rutin, serta pengelolaan keuangan yang transparan. Tapi karena keterbatasan ini, TPQ jadi sulit berkembang dan program-program tambahan seperti lomba pelatihan atau kunjungan belajar hampir tidak pernah terlaksana. Demikian 3 hambatan utama dalam manajemen TPQ yang saya temui secara langsung di Desa Linggajati, Kecamatan Arahan, Kabupaten Indramayu. Masalah-masalah ini memang tidak mudah diselesaikan, tapi dengan kerjasama semua pihak dan masyarakat, pemerintah desa, tokoh agama, hingga anak-anak muda setempat, saya insya Allah TPQ bisa lebih maju dan menjadi tempat pendidikan Al-Quran yang lebih baik untuk generasi penerus kita. Demikian penjelasan mengenai manajemen TPQ dalam pendidikan Islam luar sekolah. Semoga pemaparan ini bermanfaat dan menambah wawasan kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.